Ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan. Fadhal. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat sedang haid lalu ia melakukan amalan sunnah sebelum tidur seperti berwudu, membaca bacaan ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, apakah boleh? Dan apakah wanita yang sedang haid masih boleh untuk berzikir? Baik. Ada amalan-amalan yang dibenarkan untuk dikerjakan bagi perempuan yang tengah haid, ada amalan-amalan yang tidak boleh dikerjakan bagi perempuan yang tengah haid. Pertama, saya ucapkan selamat dulu pada penanya ini. Masya Allah, ada perempuan suci belum berpikir beramal. Antum dalam keadaan haid masih mikirin amal, itu luar biasa. Ada orang dalam keadaan sehat belum mau ke masjid, ada orang kakinya sakit masih mau ke masjid. Ada seorang ibu di Al-Azhar bertanya, Ustaz, saya sakit sempat lumpuh di rumah sakit, gak bisa keluar, lalu saya coba sholat Ustaz tayamum, diterima gak sholat saya? Saya bilang, Masya Allah Bu, ibu sakit lumpuh masih mau sholat. Di luar banyak perempuan yang sehat gak mau sholat. Jadi kalau anda mendapati nikmat seperti ini, pertahankan, karena tidak mudah menemukan yang seperti ini. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah amalan-amalan yang khusus disebutkan dalam isyarat-isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya amalan salat-salat fardu, seperti salat fardu, termasuk salat sunnah. Semua jenis salat gak boleh dilakukan. Gak boleh dilakukan. Tapi kedua, menyengaja membaca Al-Quran. Menyengaja membaca Al-Quran. Jadi khusus bacaan Al-Quran yang dimaksud, bukan kalangan doa tertentu. Ya, itu tidak diperkenankan dan sepakat ulama di sini. Termasuk Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau antum punya kitab dia, terbitan Darul Nafais misalnya yang warna kuning, lihat halaman 37 di posisinya sebelah kiri, ya, kiri. Paragraf yang kedua di pertengahan posisi baris 1 sampai dengan 3. Beliau sampai katakan laqad ajma'al ulama, dan para ulama berijma, sepakat di sini ada annal haidhah, bahwa perempuan yang tengah haid itu tidak diperkenankan untuk membaca Al-Qur'an. Baca, ya, kalau megang mushaf masih boleh. Yang tidak boleh itu baca. Ya, baca di sini. Tapi kalau yang dimaksudkan zikir-zikir doa dan sebagainya tidak terkait dengan itu masih boleh. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, astaghfirullah, kan? Atau antum membaca Quran terkait dengan doa, itu masih boleh. Terkait dengan doa. Ya, bisa di antara doa-doa di Quran misalnya ada ayat yang langsung ke doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan seterusnya itu masih boleh. Termasuk ayat-ayat Quran tadi kalau diposisikan sebagai zikir, ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau diposisikan sebagai doa, bukan menyengaja bacaan ayat Quran, itu masih boleh. Itu masih boleh. Dan di sini ulama tidak ada khilaf di situ. Jelas di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Tapi berita baiknya hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya cuma safar, dan tidak bisa mengerjakan amalan rutin seperti biasa yang kerjakan, maka karena uzurnya ini dituliskan pahalanya tetap sempurna.